Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anggraini. Nomor pokok mahasiswa 19144600182. Saya dari kelas A519 dengan mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang dilaksanakan di SD Kalipucang, Bantul. Jadi, untuk memotivasi sekolah, SD Kalipucang ini memiliki visi dan misi. Visi dari SD Kalipucang ini yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, takwa, cinta tanah air, berbudi luhur, dan berbudaya. Kemudian misi sekolah SD Kalipucang ini meliputi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan PAIKEM dan saintifik. Yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan media, sumber belajar, dan penambahan jam pembelajaran. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kelima, meningkatkan minat baca anak melalui perpustakaan dan literasi. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mengembangkan keunggulan lokal nasional. Yang ketujuh, menggali dan mengembangkan potensi siswa di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang kedelapan yaitu mengembangkan seni budaya, olahraga, dan keterampilan pelayanan bakat individual melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berdasarkan potensi siswa. Kemudian yang kesembilan yaitu melaksanakan bimbingan keagamaan secara intensif. Yang kesepuluh, menerapkan nilai-nilai agama dalam kegiatan sekolah. Yang kesebelas, melaksanakan program budaya pekerti guna membentuk perilaku siswa yang berkarakter Indonesia. Yang ke-12, melaksanakan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan sodaqoh. Yang ke-13 yaitu membiasakan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-14, membiasakan perilaku santun, disiplin, jujur, ikhlas, dan semangat kekeluargaan dalam pergaulan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan kebiasaan budaya dan karakter bangsa. Untuk struktur organisasi sekolah mitra di SD Kalipucang ini, struktur organisasi sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh koordinasi struktur guru, siswa, dan masyarakat sekolah. Dan di SD Kalipucang ini memiliki 10 tenaga pendidik, yaitu 6 guru kelas, 3 guru mata pelajaran seperti PAI, Penjas, Bahasa Jawa, kemudian 1 kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah di SD Kalipucang ini termasuk ke dalam tenaga pendidik. Untuk tenaga kependidikan, SD Kalipucang ini memiliki tenaga kependidikan yang terdiri dari pustakawan, tata usaha, dan penjaga sekolah dengan totalitas 3 tenaga kependidikan. Jumlah peserta didik yang ada di SD Kalipucang dari kelas 1 sampai kelas 6 terdapat 121 siswa dengan keterangan 60 siswa perempuan dan 61 siswa laki-laki. Untuk sarana dan prasarana di SD Kalipucang ini meliputi alat peraga, LCD, meja guru, kursi guru, meja siswa, kursi siswa, kemudian ada ruang kelas, ruang tata usaha, ruang UKS,
perpustakaan, lab komputer, laboratorium IPA, halaman, lapangan, kantin, dan lain-lain. Pada prestasi di SD Kalipucang ini memiliki dua jenis, yaitu ada akademis dan non-akademis. Untuk prestasi yang akademis dilihat dari 5 tahun ke belakang. Pada tahun 2017, SD Kalipucang ini meraih ranking 16 dari 36 sekolah terbaik sekecamatan. Kemudian pada tahun 2018, SD Kalipucang ini meraih ranking 6 dari 36 sekolah terbaik sekecamatan. Kemudian untuk prestasi non-akademis, SD Kalipucang ini pernah meraih juara 2 lomba tari kreasi baru kategori SD umur 7-12 tahun. Kemudian juara 2 lomba tari Nusantara kategori 1, juara harapan 1 tingkat SD kategori B lomba tari garapan, juara 1 putri gerak jalan tingkat SD dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda, kostum terbaik lomba tari Nusantara. Kemudian yang terakhir ada best performance tari Nusantara Langgeng Budoyo. Untuk meraih prestasi-prestasi yang sudah saya jelaskan tadi, di SD Kalipucang ini ternyata memiliki kegiatan-kegiatan pendukung seperti pembinaan, bimbingan teknis, kemudian ekstrakurikuler. Untuk halaman di SD Kalipucang ini cukup luas dan terlihat sangat asri karena di halaman SD Kalipucang ini terdapat pepohonan dan tanaman-tanaman sehingga suasana di SD Kalipucang ini terlihat sejuk dan nyaman. Kemudian di halamannya juga terdapat beberapa gazebo sehingga siswa dapat duduk dan belajar di halaman tersebut. Jadi di halaman SD Kalipucang ini terdapat tanaman. Nah, tanaman ini di setiap tanaman ini terdapat nama-nama tanaman itu sendiri dengan tujuan agar siswa dapat mengenal nama-nama tanaman tersebut. Untuk tempat parkir yang ada di SD Kalipucang ini cukup luas, kira-kira kurang lebih dapat menampung 10 kendaraan roda 2. Untuk kantin yang ada di SD Kalipucang ini berada tepat di samping tempat parkir. Kemudian di dalam kantin tersebut terdapat beberapa meja dan kursi untuk makan ataupun minum. Nah, di belakang kantin tersebut bisa digunakan tempat parkir kendaraan para siswa. Kemudian pada saat itu kantin tidak buka karena masa pandemi dan juga terlihat sedikit kotor. Untuk ruangan kepala sekolah ini tidak terlalu luas. Di dalamnya terdapat meja dan kursi untuk kepala sekolah, meja dan sofa untuk tamu yang memiliki kepentingan dengan kepala sekolah. Kemudian terdapat piala dari hasil siswa yang mengikuti berbagai perlombaan. Nah, piala-piala ini tersusun rapi dan dipajang di atas lemari yang berukuran sedang. Kemudian untuk dinding-dinding di ruangan kepala sekolah ini terdapat figura dengan kata-kata motivasi dan terdapat juga struktur organisasi, struktur komite, dan data-data sekolah yang lainnya. Untuk pengkondisian awal belajar, berdasarkan informasi dari narasumber, di SD Kalipucang ini sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa diminta untuk menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian berdoa, setelah itu siswa baru dapat mengikuti belajar mengajar.
Namun pada saat masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan tersebut dirubah menjadi kegiatan daring, menggunakan daring dengan tujuan untuk mencegah terjadinya persebaran COVID-19. Untuk upacara bendera di SD Kalipucang ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh para guru dan siswa setiap hari Senin. Namun pada saat ini upacara bendera ditiadakan karena untuk mencegah terjadinya persebaran COVID-19. Cara berpakaian di SD Kalipucang ini mungkin tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Untuk hari Senin dan Selasa, di SD Kalipucang ini siswa menggunakan seragam merah putih, sepatu hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, dan topi sekolah. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis, siswa menggunakan seragam khusus yang telah disediakan oleh sekolah, dan pada hari Jumat dan Sabtu, siswa menggunakan seragam muslim. Anjuran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di SD Kalipucang ini cukup baik karena di setiap halaman terdapat beberapa wastafel. Jadi setelah siswa telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bermain ataupun melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, siswa diminta untuk mencuci tangan. Kemudian di halaman juga terdapat kotak sampah yang terdapat dua jenis, yaitu kotak sampah non organik dan kotak sampah organik. Jadi di sini siswa diajarkan untuk membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Untuk struktur organisasi dan tata kelola di SD Kalipucang ini mungkin sama dengan sekolah lain. Salah satunya seperti kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertugas sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, kemudian pemimpin atau leader, inovator, dan motivator. Untuk tugas guru mapel, wali kelas, mungkin itu sama seperti sekolah yang lain. Untuk menciptakan siswa yang disiplin dan menumbuhkan sifat taat terhadap peraturan, SD Kalipucang ini membuat tata tertib peraturan di sekolah. Adapun tata tertib peraturan di SD Kalipucang ini meliputi yang pertama yaitu hadir di sekolah 20 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang kedua, hormat kepada bapak atau ibu guru, pembina, dan karyawan. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket. Yang keempat, berpakaian rapi dan bersih. Kemudian yang kelima, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan secara tertib dan baik. Yang keenam, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan aktif. Yang ketujuh, melaksanakan tugas-tugas dari guru atau sekolah dengan baik. Yang delapan, mengikuti upacara peringatan hari besar, agama atau nasional dan acara lain yang diadakan di sekolah. Yang kesembilan, jika tidak hadir harus ada pemberitahuan atau surat izin dari orang tua. Yang kesepuluh, tidak meninggalkan sekolah atau kelas sebelum jam belajar berakhir atau diizinkan guru. Kemudian yang ke-11, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ke-12, setiap pagi sebelum belajar dimulai, siswa harus belajar dengan bertanya jawab dengan temannya. Yang ke-13 yaitu melaksanakan 7K. Yang ke-14 melaksanakan budi pekerti 5 STM, senyum, salam, sopan, santun, sodako, terima kasih, dan maaf. Yang ke-15 yaitu menaati tata tertib sekolah. Dan seremonial formal di sekolah SD Kalipucang ini meliputi upacara rutin setiap hari Senin, upacara hari nasional, upacara wisuda, rapat dinas setiap 1 bulan sekali, rapat dengan wali murid mengenai sosialisasi KKS dan kurikulum.
Di SD Kalipucang ini juga memiliki kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikuler ini di SD Kalipucang terdapat intrakurikuler yang di dalamnya merupakan pembelajaran rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu dan dimulai dari jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Pembelajarannya meliputi pembelajaran wajib seperti ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, SBDP, Penjaskes, PAI, dan lain. Kemudian kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau melihat perpustakaan. Nah, akan tetapi di SD Kalipucang ini untuk kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan hanya 1 bulan sekali atau bahkan tidak terlalu rutin karena terdapat beberapa kendala-kendala seperti ekonomi orang tua siswa yang tidak memungkinkan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam pembelajaran. Di SD Kalipucang ini terdapat 4 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu tari, pencak silat, drum band, dan pramuka. Di SD Kalipucang ini terdapat pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Jadi siswa diajarkan untuk berperilaku positif. Seperti yang pertama yaitu pembiasaan ketika siswa bertamu. Nah, di sini siswa diajarkan untuk mengucap salam, terus menunggu untuk dipersilakan masuk, kemudian menyampaikan keperluan dan berterima kasih dan mengucapkan salam kembali. Itu jika bertamu. Kemudian pembiasaan siswa ketika makan ini meliputi antri, berdoa, duduk, tidak bersuara, menggunakan makanan, menghabiskan makanan, tidak mencela makanan, cuci tangan, membereskan peralatan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan siswa ketika mengikuti ujian, yaitu meliputi jujur dalam mengerjakan ujian, teliti dalam mengerjakan ujian, mengecek kembali pekerjaan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.